minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari diawali dengan zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsil la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap anugerahi kita istiqomah sampai wafat nanti husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin di rumah dimanapun berada, mari dibuka Quran surah Al-An'am ayat 147. Kita akan tilawah sampai 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuk faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana ya tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahi hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Maka jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah Allah zat yang maha rahmah dan rahmatnya sangat luas. Allah berfirman, jikalau orang-orang menyelisihi baginda Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang musyrik, Yahud, Nasara atau yang semisal dengan mereka mendustakan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunan-ampunannya, sangat luas rahmatnya. Ekonya boleh dikecilin Mas. Ekonya boleh dikecilin. Jazakumullah khair. Jadi termasuk mahal luas rahmatnya Allah itu sebab karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Hadirin, juga sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi Muhammad SAW di antara kalimatnya adalah rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Dan bahkan kalau ada orang yang berbuat dosa dengan dosa yang sangat banyak, kita dosanya sangat banyak, lalu kita mau kembali bertobat pada Allah, maka disampaikan oleh baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, walau dzunubuka ananas sama, kalau saja dosa kalian itu sepenuh langit, lalu summa laqitani, kalian itu tetap datang menemuiku dan kalian tidak berbuat syirik. Artinya dia mati masih dalam keadaan iman, bertauhid, tidak berbuat syirik. Maka dosa kalian sepenuh langit itu aku ampuni dengan sepenuh langit juga. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Kalau dosa kalian sepenuh langit dan bumi, maka aku membawa ampunan sepenuh langit dan bumi. Wala ubali, dan aku pun juga tidak peduli. Artinya Allah pasti tetap akan ampuni orang yang taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan catatan jamaah, orang ini bertaubat
dari segala apa yang dulu pernah dia lakukan dengan sebenar-benarnya taubat. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan masih mendustakan, tapi kalau mereka mati masih dalam keadaan mendustakan, mereka mati masih dalam keadaan syirik, wafatnya mereka masih dalam keadaan mensekutukan Allah, di situ bahayanya. Kata Nabi SAW, ketika datang seorang laki-laki, di tangannya ada gelang yang dia percaya gelang ini mendatangkan manfaat ataupun madarat. Lalu Nabi bersabda, lepaskan gelang tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalau kamu tidak lepas, lan tuflih abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau gelang itu masih menempel di dirimu dan kamu mati, maka lan tuflih abadan, tidak akan pernah beruntung selamanya. Orang-orang yang di tangannya masih menempel daripada gelang, yang gelang itu dia yakini mampu menangkis madarat, mendatangkan manfaat atau maslahat, padahal yang bisa mendatangkan madarat hanya siapa? Allah. Yang mampu mendatangkan manfaat hanya siapa? Allah. Tapi dia mampu meyakini bahwa kemampuan itu juga dimiliki, tapi dia meyakini bahwa kemampuan itu juga dimiliki oleh gelang. Syirik yang dia perbuat, mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jatuh dia dalam kematian yang sangat merugikan dirinya. Bahkan kata Nabi, lan tuflih abadan, dia gak akan pernah beruntung selamanya, rugi terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ancaman ayat ini juga kata Imam Ibnu Katsir merupakan ancaman dari orang-orang yang menyelisihi para nabi dan para rasul. Ancaman bagi pihak yang menyelisihi nabi dan rasul. Ancamannya ada pada mereka, yaitu orang-orang yang menyelisihi nabi, menyelisihi rasul. Seringkali cek subhanallah. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi antara diberikan kabar gembira juga diberikan ancaman supaya balance hidup. Ada basyirau wa nadhira. Ada basyir, kabar gembira, ada nadhir, peringatan, supaya seimbang hidupnya. Kadang-kadang harus dikasih tahu hal yang menyenangkan supaya orang itu semangat dalam beramal, supaya jangan sedih, supaya gak sepaneng, supaya rileks. Tapi kadang ya harus dikasih pengingat supaya juga gak terlalu terbuai dengan kesenangan, supaya ingat-ingat kematian. Tapi ya jangan terus bahas kematian terus, tapi bagaimanapun nanti ada sisipan-sisipan kebaikannya, ada yang menyenangkannya. Karena dakwah ini kombinasi antara basyir, motivasi beramal dengan yang senang, nadhir dengan pengingat agar kita juga mempersiapkan bekal kematian kita. Basyirau wa nadhira. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan hamba-hambaku bahwa aku adalah Rabb Ghafur yang maha pengampun, Rahim lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan beritahu juga kepada hambaku bahwa azabku adalah azab yang paling pedih. Quran surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Beritahu sama manusia
Allah itu ya maha pengampun lagi maha penyayang, tapi azabnya juga azab yang sangat pedih. Allah pengampun, iya. Allah penyayang, iya. Tapi azabnya Allah juga azab yang paling pedih. Dan Allah juga berfirman, Ghafiridz dzanbi wa qabilit taubati syadidil iqab. Yang mengampuni dosa adalah aku, kata Allah. Wa qabilit taubah atau wa qabilit taub, dan yang menerima taubat juga adalah aku, kata Allah. Syadidil iqab, dan yang paling keras siksanya adalah aku, kata Allah. Yang mengampuni dosa Allah, yang menerima taubat Allah, yang paling keras siksanya Allah. Jadi kita ini juga harus adil ya jemaah. Belajar itu adil. Kan Allah maha pengampun, betul. Kan Allah juga maha penerima taubat, betul. Ya gak apa-apa kali kita berbuat dosa. Nah, ya gak apa-apa kali, inilah PR kalimatnya. Akhirnya dia berbuat apa yang gak Allah suka, dengan landasan Allah maha pengampun, maha menerima taubat. Tapi yang dia lupakan lanjutan ayatnya, dan Allah syadidil iqab, yang paling keras siksanya. Dan lagi juga kalau udah taubat itu hadirin, memang baiknya ya jemaah, ya emang sih gak ada orang yang setelah taubat nggak terjatuh lagi. Insya Allah ada orang yang setelah taubat nggak terjatuh lagi. Tapi mungkin kalau pada bahasan kali ini udah taubat jatuh lagi, taubat lagi jatuh lagi, taubat lagi jatuh lagi, bilang nyesel nggak mau lagi, jatuh lagi, terus harus gimana? Win-win solutionnya, kalau memang faktor yang membuat terjatuh lagi setelah taubatan nasuha yang 3 syaratnya: 1. Meninggalkan seketika, 2. Menyesali tidak mengulangi, 3. Mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih. Udah taubatan nasuha kok jatuh lagi gara-gara faktornya lingkungan, maka jawaban mutlaknya lingkungannya dijauhi, ganti lingkungan yang baru. Kalau faktor jatuhnya gara-gara sosial media, maka sosial medianya ditahan untuk sementara waktu. Kalau faktor jatuhnya karena teman, maka ganti pusaran pertemanan. Kalau jatuhnya karena misalkan waktu yang terlalu sering kosongnya, maka sibukkan waktu dengan yang baik-baik, aktivitas yang baik. Karena manusia itu cuma 2. Kalau waktunya nggak diisi dengan yang baik, dia berpotensi melakukan amal buruk. Kalau waktunya diisi amal buruk, dia terjauhkan dari yang baik. Begitu aja kan. Maka belajar jamaah untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, menjauh dari yang namanya keburukan. Karena kalau hari diisi kebaikan, yang buruk menjauh. Kalau hari terisi keburukan, kebaikan pun juga menjauh, enggan mendekat kebaikannya. Inilah rahmat Allah yang luas. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Dan siksanya Allah tidak dapat ditolak anil qaumil mujrimin, dari orang-orang yang terus berbuat dosa, keliru, dan ditampakkan serta enggan mentaubati kekeliruannya. Ayo kita amalkan ayat ini hadirin. Allah maha pengampun, iya. Allah maha penyayang, iya. Allah maha baik kepada kita, iya. Tapi jangan lupa juga bahwa siksanya Allah siksa yang paling
pedih, menyakitkan, menelangsakan. Oleh sebab karena itu kita berupaya untuk yang mendekat ajalah ke Allah. Belajar menjauh dari siksa-siksa yang boleh jadi nanti, belajar menjauh dari dosa yang boleh jadi nanti membuat kita tersiksa hidupnya setelah kehidupan ini. Al-An'am ayat 148, dibuka hadirin. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik itu berkata, lau seandainya sya Allah, Allah menghendaki, ma asyrakna, tentu kami tidak akan menyekutukan Allah, wala abauna, dan tidak pula nenek moyang kami, wala harramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan, hatta sampai atau sehingga zaqu ba'sana, mereka merasakan azab dari Allah. Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? In tattabi'una illa dhann, tidaklah kamu mengikuti apa yang kamu telah lakukan kecuali kamu hanya bersangka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kamu melainkan hanyalah mengira-ngira. Ya kalau Allah mau, kenapa Allah enggak buat aja saya bertauhid? Ya kalau Allah mau, kenapa saya kok diizinkan buktinya untuk berbuat kesyirikan? Harusnya kan enggak. Harusnya kan kalau Allah mau juga saya enggak mengharamkan apa yang Allah halalkan ataupun sebaliknya. Harusnya kalau Allah mau, Allah bisa menghentikan saya pas saya lagi maksiat. Harusnya kalau saya tahu ini minuman yang enggak Allah suka, minuman yang enggak boleh, kalau Allah tahu, ya harusnya tangan saya enggak diizinkan dong minum minuman ini. Kalau Allah benar-benar tahu bahwa minuman ini enggak boleh. Hadirin, ini orang-orang cuma mengira-ngira aja. Harusnya Allah, harusnya. Lantas di mana pembuktian kita tentang iman yang ada di dalam dada kalau ternyata semuanya baik? Di mana pembuktian iman? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian, Allah jugalah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, dengan segala dinamikanya yang ada di dalam kehidupan maupun kematian. Liyabluwakum, Allah mau menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Lah kalau semua tiap subuh orang bangun, gak bisa kefilter dong jemaah. Mana yang subuhnya bangun karena iman, mana yang gak bangun. Lah karena semua orang bangun semua jadi. Lah kalau semua orang udah baik, semua baik, semua dari ujung sampai ujung baik, dari mana nanti kita dapat pahala sabar? Gak ada orang yang nganyel ke, gak ada orang yang mangkelin, gak ada orang yang buat marah. Dari mana belajar sabar jemaah? Gak ada orang yang buat emosi. Dari mana kita dapat pahala sabar? Kalau semuanya baik, lurus, di mana nanti berlomba-lomba dalam kebaikan? Lah semua baiknya standar.
Itu kan yang mereka bilang, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Harusnya Allah tuh berhentiin kami pas kami berbuat syirik. Kan Allah bisa. Tapi buktinya kami berbuat syirik diizinkan tuh. Lah ini orang obatnya habis kali jemaah bilang kayak gitu. Atau dengan kalimat, saya berbuat dosa dan hidup saya baik-baik saja. Mana? Nggak ada apa-apa tuh. Berarti Allah ridho dengan perbuatan yang saya lakukan. Aduh, inilah PR hadirin. Allah membiarkan seorang hamba terlena dengan kehidupan dunianya sampai-sampai hamba itu berbuat keliru dan berbuat dosanya. Itu pasti sebab karena Allah lagi mengulur hamba tersebut. Istidraj, diulur hamba tersebut sampai tiba satu masa nanti Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab yang sekonyong-konyong kepada hamba tersebut, dan hamba tersebut gak bisa berbuat apa-apa. Istidraj. Lagi kenapa hadirin? Ada orang berbuat dosa tetap dikasih rezeki, ada orang berbuat salah tetap dikasih rezeki. Itu tetangga sebelah kok gak sholat tapi rezekinya ngalir. Kalau sudah yang namanya istidraj jamaah. Kalau udah yang namanya istidraj hadirin. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Jadi mereka cuma ngira-ngira. Mereka cuma mengira-mengira. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakan wahai Muhammad, hanya milik Allah alasan yang kuat. Kenapa Allah menguji, kenapa Allah membiarkan ada orang yang kaya tapi tetap rezekinya mengalir, ada orang yang maksiat, berbuat dosa tapi kok rezekinya mandan banyak, tambah banyak. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Ya kalau Allah berkehendak, Allah sangat mampu memberikan petunjuk kepada semuanya. Tapi kan kalau semuanya dilakukan benar-benar sudah disetting, setelannya itu salih semuanya, di mana lomba-lomba dalam kebaikan, di mana mengetahui yang benar imannya sama yang mendustakan, di mana benar-benar mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beramal sama yang malas-malasan dalam beramal. Makanya kemarin kan kita itu dinilai berdasarkan makanu ya'malun, apa yang kita amalkan. Kita dinilai berdasarkan apa yang kita amalkan. Kalau yang kita amalkan itu kebaikan, kita dinilai berdasarkan amal kita tersebut. Beramal. Amal nanti pembeda kualitas seorang hamba. Kedudukan seorang hamba itu nanti makin tinggi dia tergantung amalan-amalannya. Dan di situ Allah makanya menitipkan ujian dalam hidup. Diuji, pasti diuji. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza. Katakan wahai Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Lalu jika mereka memberikan kesaksian, maka janganlah engkau lihat pula, jangan engkau ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Wala tattabi ahwa, jangan mengikuti hawa nafsu. Ulama mengatakan di antara penyebab banyaknya orang itu jatuh kepada kekeliruan karena mereka memperturutkan hawa nafsunya.
Hawa nafsu mengatakan subuh-subuh enaknya tidur. Mana dingin, masih gelap, anginnya sepoi-sepoi. Wah, enak sekali kalau tidur, hadirin. Itu kata hawa nafsu. Enak sekali kalau tidur. Tapi sekali lagi, bahwa hidup ini bukan disetir oleh hawa nafsu, tapi hidup kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Karena kebanyakan hawa nafsu itu Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengantarkan kalian kepada keburukan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Nafsu kita itu kalau dibiarin, kita ngikut sama nafsu, nafsu pasti nganterin kita berbuat buruk, pasti begitu. Nafsu itu nganterin kita berbuat salah, pasti begitu. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Nanti hawa nafsu itu nganterin pada perbuatan yang buruk. Illa kecuali ma rahima rabbi, hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbnya Allah, sehingga pemiliknya gak menurutkan hawa nafsunya, tapi pemiliknya mengendalikan hawa nafsu. Jadi setir kemudi itu harus ada di kita, jamaah. Setir kemudi dan kendali dari hawa nafsu itu harus ada di kita. Bukan pada orang lain, bukan pada siapapun, tapi kendalinya ada di diri kita. Saat bisa berleha-leha, kita beramal salih. Saat bisa untuk menjauh dari Allah, kita mendekat pada Allah. Saat yang lain bisa menghambur-hamburkan, berfoya-foya untuk menjauh dari Allah, kita yang komitmen dan konsisten mengeluarkan harta untuk di jalan Allah. Jadi komitmen, konsisten, itu gak bisa kalau memperturutkan hawa nafsu. Memang harus dilawan. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Hawa nafsu itu cenderungnya terus menghantar pada keburukan demi keburukan demi keburukan demi keburukan. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita jadi hamba yang tidak disetir oleh syahwat dan hawa nafsunya, tapi kita jadi hamba yang taat kepada perintah Allahnya. Dan taat itu seberapa lama, hadirin? Cuma sampai mati. Taat itu gak lama. Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Taat itu tidak lama, cuma sampai mati saja. Kalau matinya hari ini berarti taatnya cuma sampai hari ini. Gak lama kok, hadirin. Sebentar sekali. Kalau hari ini kita mati, cuma sampai hari ini aja, hadirin. Dan ingat, kita dibangkitkan sendirian. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah juga sendirian. Maka jangan terlalu dipikirin lah omongan orang. Biasa aja. Tapi dia merusak kehormatan, udah gak apa-apa, itu kan urusan dia sama Allah. Wah tapi dia gini, udah gak apa-apa, yang penting kita mah terus memperbaiki diri. Jangan sibuk dengan penilaian manusia semata. Sibukkan diri kita supaya yang benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup untuk Allah, bukan hidup untuk kata-katanya orang lain. Hidup memang untuk Allah, bukan untuk kata-katanya orang lain.
Wala tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka juga mendustakan ayatina, ayat-ayat Allah. Walladzina la yu'minun, mereka orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, apalagi mereka memandang hari akhir itu penuh dengan tidak imannya mereka, atau penuh dengan ketidakimanannya mereka terhadap hari akhir. Wahum bi rabbihim ya'dilun, dan kepada Allah mereka menyekutukan, dan kepada Allah mereka berbuat syirik. 150 Al-An'am. Jangan ikutin hawa nafsu, jangan berbohong, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadilah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kepada Allah hendaknya menjaga tauhid, jangan berbuat syirik. Itulah kandungan dari 150 Al-An'am. Dikatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, alhamdulillah, jadikum muslimbalakum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau memperturutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka mempersekutukan Rabb mereka, yakni mereka menyekutukan Allah dan mengada-adakan bagi Allah tandingan. Dibuat adanya tandingan bagi Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Asa, Allah As-Samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Tiada sekutu bagi Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah, hadirin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah pemilik langit, pemilik bumi, dan hanya Allah yang memiliki, bukan kita. Nah ini jemaah, belajar melatih diri untuk mengerti bahwa semua itu dari Allah, sehingga sebentar jemaah, ya betul. Belajar mengerti bahwa semua itu dari Allah, sehingga nggak ada perasaan tinggi atau mau sombong gitu, nggak ada, karena semua dari Allah. Dalam 0, sekian detik tiba-tiba Allah cabut apa yang ada di kepala kita, ngeblank, kita nggak bisa berpikir. Dalam split second kemudian Allah tarik urat yang ada di leher kita, terus kemudian kita mati. Detik itu juga selesai. Dalam sepersekian detik Allah hilangkan suara kita, sampai-sampai kita nggak bisa bersuara, nggak bisa bicara, hilang benar-benar nggak ada suara. Sangat bisa, dan Allah sangat mampu akan hal itu. Jadi apa yang mau disombongin, hadirin? Harta titipan Allah, rumah titipan Allah, semuanya titipan Allah. Bahkan diri ini pun, badan ini yang kita pakai, tempat roh kita ada di dalam badan ini juga titipannya Allah. Yang nitipkan Allah, hadirin. Ilmu Allah, skill kita atas taufik dan pertolongan Allah. Lalu apa sih yang mau disombongin? Lawang semuanya titipan Allah. Baik Allah itu sama kita, jemaah. Dititipin, kadang
yang dititipi ya lupa sama yang memberi titipan karunia, tetap aja Allah baik sama kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 51. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan wahai Muhammad, ta'alau, marilah, atlu, aku membacakan, ma harrama rabbukum, apa yang Allah telah haramkan, alaikum, atas kalian, alla tusyriku bihi, agar kalian senantiasa tidak berbuat syirik, syai'a, kepada Allah sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Jadi Allah perintahkan kita untuk apa? Satu, jangan berbuat syirik. Dua, sama orang tua berbuat baik. Satu, jangan syirik. Yang kedua, sama orang tua berbuat baik. Jangan syirik, sama orang tua berbuat baik. Ini kunci apa ini? Ini kunci jadi hamba yang dicintai Allah. Ini kunci jadi hamba yang disayang Allah. Yang pertama, jadilah hamba di mana hamba tersebut menjaga imannya. Yang kedua, jadilah hamba yang wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua dia terus berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nomor satu, jangan syirik. Nomor dua, kepada kedua orang tua berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu, jangan kamu binasakan, jangan kamu hilangkan nyawanya, auladakum, anak-anakmu, min imlaq, hanya karena takut miskin. Yang ngasih rezeki itu siapa sih hadirin? Allah. Kenapa kita bilang, ya kalau anak saya banyak nanti nggak kebagian rezeki? Bukan jamaah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Allah yang bagi rezeki. Kalau Allah yang sudah bagi rezeki, kita nggak perlu khawatir anak kita nanti gimana rezekinya, pasangan kita, keturunan kita, karena Allah udah jamin. Bahkan nih jamaah, hari ini pun kita wafat, jamaah sebagai ibu wafat, hadirin sebagai ayah wafat, anaknya sebatang kara. Kira-kira anak ini kalau memang Allah takdirkan hidupnya sampai 60 tahun misalnya, dijamin gak rezekinya sama Allah? Jamin, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Allah yang jamin rezekinya, bukan kita. Kita cuma wasilah. Kita cuma apa? Kita ini cuma perantara kok jemaah. Kita ini cuma wasilah hadirin. Perantara kita ini. Perantara aja. Begitu hadirin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, dan kamilah Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kami jugalah Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Nah, yang ngasih rezeki pada orang beriman Allah, yang ngasih rezeki pada orang musyrik ya juga Allah. Beriman dikasih rezeki, yang musyrik berbuat kesyirikan dikasih rezeki. Yang taat ya dapat rezeki, yang enggak taat ya dikasih rezeki. Semuanya dikasih sama Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami Allah yang membagi rezeki kepada kalian, dan kami pula lah Allah yang memberikan rezeki kepada mereka.
Apa maknanya? Di antara tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyaknya rezeki pada tiap-tiap hamba, baik beriman ataupun tidak, taat ataupun maksiat, Allah yang tetap bagi rezeki pada mereka. Ada semut di sarangnya yang bagi rezeki, ya Allah. Burung yang sedang bertengger di tengah hutan, Allah yang bagi rezekinya. Kita ini gak punya peran apapun, kecuali semua adalah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita takut miskin ya jamaah. Min imlak itu juga pengertiannya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, jangan kamu menghilangkan nyawanya anakmu sebab karena kefakiran yang kamu alami saat ini. Atau jangan kamu juga membinasakan dirimu sebab karena kefakiran yang kamu sedang alami. Kita lagi kekurangan harta, tapi kan gak selamanya kurang harta. Kan hidup berputar, betul? Ya kadang pas, kadang lebih. Pas lagi lebih jangan berbangga diri, nanti cukup lagi. Begitu aja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari itu hanya kami pergilirkan saja, wahai hambaku. Kamu jangan khawatir hambaku, karena hari-hari itu aku pergilirkan saja antara kamu senang, kamu sedih, kamu bahagia, kamu terluka dan kecewa, kamu miskin, kamu kaya. Lah kalau sekarang sudah kaya, jangan jumawa, karena bisa jadi dalam waktu seketika Allah jatuh miskinkan dia. Sekarang dihormati, besok bisa gak dihina-hina? Sangat bisa. Dan sekarang dihina-hina, besok menjadi orang yang dihormati, bisa gak? Bisa. Dulu miskin, gak punya apa-apa, dihina, wah pokoknya dilok-lok kayak buah deh. Pedes kalau didengerin kalian. Dah, kamu mah gak bakal ini mas. Emang kamu mah. Mas, yalah. Udah bener-bener ngapain sih pakai ini? Misalnya. Sakit gak jemaah? Sakit di mana sakitnya? Sakit jemaah. Mbak, didik anaknya yang bener tuh. Kriminal tuh nanti anaknya. Mbak, alah anaknya sampean tuh pasti madesu. Masa depan suram. Aduh, maknya banget. Tapi kan gak apa-apa jemaah. Hidup manusia itu gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu jemaah hidup manusia tuh. Ada yang dulu dihina-hina. Wah, pemecah belah umat. Ada yang dulu dihina-hina. Wah, dasar penyihir. Wah, dasar orang gila. Kan gitu kan, dihina gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan sampai binikmati rabbika bimajnun. Sampai-sampai mereka mengira bahwa Nabi Muhammad itu adalah majnun. Muhammad gila. Ini dulu kisah nyata jemaah. Ada seseorang yang dianggap gila, pemecah belah umat, tukang sihir, dianggap macam-macam. Dihinakan. Yang menghinakan tuh orang-orang besar. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya beliau menjadi semakin mulia, penghinaannya bukan membuat hina, justru penghinaannya membuatnya semakin mulia. Jadi gak usah khawatir jamaah. Hadirin yang hari ini anaknya dihina, Mbak, aduh anakmu yong gak bakal sukses deh. Tenang jamaah. Atau jamaah yang sekarang lagi dihina sebab karena mungkin gak punya, gak apa-apa, udah pelan. Yang penting ditata hidupnya yang apik, Allah pasti nanti baguskan hidupnya kita. Yang penting tadi, satu, beriman, jangan berbuat syirik. Dua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan menghilangkan nyawanya anak kita karena takut
miskin. Lah yang ngasih rezeki mah Allah, bukan kita. Kita cuma wasilah artinya apa? Perantara. Tulis di kolom komentar teman-teman. Yang ngasih rezeki Allah, kita cuma wasilah. Ya jangan sombong lah, cuma jadi wasilah doang kok. Suami jangan sombong sama istrinya. Kamu tuh mah kalau aku nggak kerja, kamu tuh paling jadi gembel pinggir jalan. Ya Allah, suami kita nggak kerja sekalipun, istri dan anak-anak yang jamin rezekinya siapa? Allah. Anda sebagai suami jangan ngerasa paling, oh ini tuh kan uang saya yang nyari, ini kan ini. Anda tuh cuma jadi wasilah. Anda mati pun istri dan anak-anak tetap hidup. Ayo beriman. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membinasakan keturunan, anak, pasangan cuma karena takut miskin. Emang ada gak sih miskin? Ayo buka kemarin Quran surah An-Najm ayat 43, 44, 48. Allah yang menciptakan tertawa dan menangis. Allah yang menciptakan pasangan. Wa annahu huwa agna wa aqna. An-Najm 48. Dan dialah Allah agna yang mengkayakan, wa aqna dan mencukupkan. Jadi kita nih nggak ada yang miskin, cukup. Kita nih cukup hadirin, nggak miskin ya, cukup. Minta kepada Allah agar dicukupi. Semua hajat kalau dicukupi, mau berangkat umroh cukup, angkat haji cukup, beli tanah cukup, bangun rumah cukup. Nah, dan ini punya satu rahasia nih, hadirin dimanapun berada, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, pahami kalimat ini baik-baik. Kita tidak akan pernah hidup bahagia. Sekali lagi, kita gak akan pernah hidup bahagia kalau kita gak punya satu rahasia ini, baik perempuan, baik laki-laki. Gak akan hidupnya bahagia kalau kita gak punya satu hal yang ada dan harus terus ada dalam hati kita. Apa itu? Rasa syukur kepada Allah. Mau sebanyak apapun hadirin, kalau gak punya rasa syukur bisa bahagia gak? Banyak, tapi gak bersyukur, gak bahagia hadirin. Banyak, tapi gak pernah disyukuri, lama-lama menghilang tuh nikmatnya. Air putih dinikmati bahagia, alhamdulillah. Orang tuh yang makin sederhana, syarat bahagia, bahkan gak perlu syarat untuk bahagia, apapun mesti bahagia. Disuguhi putih, bahagia. Dikasih kopi, alhamdulillah. Kasih teh, alhamdulillah. Dikasih apa aja, alhamdulillah. Syaratnya bersyukur sebanyak-banyaknya. Jangan hilang rasa syukur dari hati, biar hidup kita tetap bahagia. Bahagia itu adanya di hati. Nyerang hati, kalau hati ini udah rusak, udah buyar jemaah. Ada mobil premium ditunggangi oleh seorang wanita yang suaminya sukses luar biasa, lengkap dengan semua fasilitasnya. Mobil premium itu terus kemudian berhenti di sebuah lampu merah. Di sebelah mobil premium itu ada motor Honda Astrea tahun 90-an. Seorang sepasang pasutri yang baru nikah pagi tadi. Kejadiannya di sore hari jelang maghrib. Sepasang pasutri baru nikah pagi tadi.
syukuran kecil-kecilan sederhana karena bukan orang kaya yang bisa ngadain walimatul urs yang sehari semalam. Siang udah bebas, sorenya mereka jalan-jalan pakai motor Honda Astrea mereka. Yang satu di mobil premium, yang satu pasangan suami istri naik motor jadul mereka. Berhenti di lampu merah yang sama, menunggu lampu merah yang sama. Ketika masih di lampu merah, tiba-tiba perempuan yang ada di mobil premium, istri dari pengusaha sukses itu, dapat WhatsApp. Kling 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 kling. Dia buka, ternyata isinya video suaminya berbuat asusila dengan perempuan lain. Kira-kira kalau video itu dia terima, dia di dalam mobil yang mewah, premium, yang satunya motor butut, sama-sama lagi nunggu lampu merah. Pertanyaannya, siapa yang lebih bahagia? Yang di motor butut atau yang di mobil premium? Kenapa yang di motor butut? Ini lagi hangat-hangatnya menikah. Yang satu walaupun di mobil premium, ternyata video tadi nyerang kepada hatinya. Jiwanya keserang jamaah. Ya Allah, suamiku berbuat nauzubillah, selingkuhlah dan segala macamnya. Nyerang ke hatinya jamaah. Orang tuh kalau hatinya diserang, mentalnya udah rusak, buyar. Mau senikmat apapun hidup tuh buyar jamaah. Makanya Nabi SAW 13 tahun 13 tahun yang Nabi tempa kepada sahabat di rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu mental. Makanya Nabi bersabda, yu'jibunil fa'lu, aku tertakjub kepada al-fa'lu. Sahabat bertanya, mal fa'lu ya Rasulullah? Siapa dia? Al-fa'lu itu siapa ya Rasulullah? Orang yang mentalnya selalu optimis. Kebayang jemaah, waktu fase-fase Mekah di pressure jemaah. Mau dakwah kayak gini, mau ngaji dibubarin kajiannya. Mau ngaji begini diancam untuk dihilangkan nyawanya. Mau ngaji begini, yuk siapa yang ngaji? Boikot tokonya, jangan beli di dia. Coba bayangin. Ada yang pulang ngaji tiba-tiba tangannya kalau di zaman sekarang tuh tangannya borgol diikat, disiksa, dihantam, dipukuli. Ada yang mohon maaf digergaji dari kepala sampai terbelah. Ada yang mohon maaf juga Sumayyah, wanita syahidah pertama dalam Islam, ditusuk dengan tombak yang tajam dari kemaluan sampai tembus ke kepala. Manusia kayak disate jemaah. Untuk apa? Mempertahankan iman, menjaga tauhid. Mereka sebegitunya loh jaga tauhid. Nah sekarang kita tadi berangkat subuh, ada yang halang-halangin nggak? Nggak ada. Herman, azan tadi ada yang ngelarang nggak? Nggak. Sholat tadi alhamdulillah aman. Semuanya aman atas pertolongannya Allah hadirin. Bukankah ini nikmat? Aman itu nikmat loh jamaah. Tapi jangan karena keamanan ini terus kemudian kita terlena. Ayo tumbuhkan rasa syukurnya. Orang tuh kadang lupa syukur. Dan yang menjadikan hamba itu kuat, yang ada di dalam dadanya, jiwanya, hatinya, mentalnya. Dia mobil premium, tapi ternyata video tadi yang suaminya berbuat gak baik sama wanita lain menyerang psikisnya, nyerang mentalnya. Akhirnya mobil premium itu gak berasa, padahal dia di atas mobil yang paling bagus. Sedangkan pasangan suami istri ini, iya sayang, wah apalagi baru nikah tadi pagi, waduh, naik motor jadul juga gak kerasa. Pak Waluyo sama istri, wes luar biasa. Wes, sampai Jawa Timur. Wes. Oh,
pakai motor trail jadul, Pak Waluyo sama Ibu sampai Ponorogo, sampai Pacitan. Apa yang membuat bersemi? Ya karena hatinya senang, saling mensyukuri satu sama lain. Alhamdulillah saling mensyukuri bahwa nikmat memiliki pasangan yang sholih dan sholihah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Di situ loh jemaah, rasa syukurnya nih. Rumah mau bagus, mau belum, yang penting bersyukur. Punya kendaraan yang prima ataupun kendaraan kita masih mogok macet-macetan, yang penting bersyukur. Pokoknya di meja makan adanya tahu, adanya tempe, cambah, sama sambal sambal pecel, yang penting bersyukur. Mau nasinya nasi perak ataupun nasinya alhamdulillah nasi yang agak nyaman, yang penting bersyukur. Nasi perak tahu ya jemaah, kalau diserok rutuk tuk wes. Nggak apa-apa jemaah, syukuri. Nabi Muhammad pernah didustakan, pernah dihinakan, pernah menghadapi ancaman pressure, pernah, tapi nggak mundur, nggak patah semangat, tetap aja mulia. Kita tuh mulia karena iman. Nih catat jemaah, kita mulia karena iman, kita binasa karena kesyirikan. Tulis di kolom komentar, kita mulia karena iman dan kita binasa karena kesyirikan. Mau mulia, berimanlah. Mau binasa, silakan berbuat kesyirikan, pasti binasa. Dan janji Allah kan, kalau Allah disekutukan, pasti Allah akan binasakan orang yang berbuat syirik, kecuali kalau dia bertaubat. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu mendekatinya aja nggak boleh. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian mendekati fawahish, fahisyah, perbuatan keji, perbuatan nggak pantas, perbuatan yang nggak boleh. Jangan deket-deket. Wala taqrabu, mendekat aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Perangkat-perangkat yang menghantarkan pada perbuatan kejinya ditutup. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu mendekati perbuatan keji. Ma zahara minha, yang terlihat, wa ma batan, ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsan lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan sembarangan menghilangkan nyawanya orang lain kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Maksudnya hukum qisas. Jadi jangan dekat-dekat sama yang perbuatan buruk, apa yang gak Allah suka tuh jangan dekat-dekat. Menjauh, jaga jarak. Hatinya ditata, fikir, rasa syukurnya ditata. Hidup tuh kalau bersyukur enak jemaah. Hidup juga kalau menjauh dari yang buruk tuh enak, tenang loh jemaah. Hidup kalau menjauh dari yang buruk tuh tenang dan gagah itu kalau bicara. Siapa yang bisa gagah bicara tentang riba adalah dia yang sudah tidak riba atau dia yang tidak riba. Dia gagah bicara riba. Makanya emang menjauh dari dosa tuh penting supaya mukmin tuh tampilnya gagah gitu. Karena kata Nabi, fa innal khaira tuma'ninah, kunci dari ketenangan hidup adalah khaira, sering-seringlah berbuat baik. Wa inna syarra ribah, dan kunci dari gelisahnya hidup seringnya berbuat buruk. Khair tuma'ninah, fa inna syarra ribah. Kalau kamu buat baik kamu tenang hidupmu, kalau kamu buat buruk kamu pasti gelisah. Coba aja lihat aja hidupnya orang yang
berbuat buruk. Apa ada tenang-tenangnya? Nggak ada tenang-tenangnya. Belas nggak ada jemaah. Sama sekali nggak ada. Siapa yang tenang? Orang yang buat baik tuh tenang, hidupnya adem, ayem, rezekinya halal, makannya yo enak, masuk ke perut ya enak, nggak panas, rezeki halal. Ikhtiarkan yang halal, syukuri yang punya. Sehari 5.000 Ustadz, nggak apa-apa. Sehari cuma dapat 10.000, alhamdulillah. Jangan cuma 5.000 sehari, 10.000. Jangan alhamdulillah. Tapi nggak dapat pun ya tetap alhamdulillah. Minimal itu ya jemaah. Kalau memang lagi belum dapat apa-apa, ya jangan, kan kita ini belum dapat apa-apa kan berarti belum dapat uang. Kalau memang belum dapat harta, ya jangan juga nggak dapat pahala. Kan eman-eman, udah nggak dapat harta malah ngeluh, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kalau emang belum dapat harta, ya Allah hari ini belum dapat, suami saya ngojek belum Ustadz. Hadirin, kalau emang belum dapat harta, ya jangan juga nggak dapat pahala. Eman-eman, nggak apa-apa belum dapat harta, tapi harus dapat pahala. Nggak apa-apa mas, insya Allah ntar habis ini ada rezeki. Dikuatin jemaah, pelan-pelan. Berat hidup ini emang, nggak gampang jemaah. Tapi nih orangnya mau dekat sama Allah tuh yang ditata tuh hidupnya ditata sama Allah. Lah ini udah, mohon maaf ya, kadang udah mah, ya Allah, astagfirullahaladzim, udah mah sombongnya bukan main, kemakinya pol-polan, kerja nggak mau, kerjanya rebahan, nggak sholat lagi. Ya gimana hidupnya mau ditata sama Allah jamaah? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Lah kok nggak mau mendekat kepada yang memberi rezeki itu gimana logikanya coba? Kita alasannya mencari rezeki, tapi menjauh dari yang memberi rezeki. Yuk gimana mau barokah hidupnya? Udah tuh jamaah, sergepo, ngaji, baca Quran, buka Quran, Allah kasih rezeki pasti. Saya itu dulu ya dibilangin sama yai saya ketika di Pondok Pesantren Mambaul Furqan Lewili yang Bogor, ketika di Mualimin Jogja. Wah sudah tuh kamu tuh ngaji. Ntar lah rezeki itu datang. Yuk, otaknya nggak nyampe dulu jemaah. Tetangga bilang, masukin anak ke pondok pasti saking bandelnya tuh ya, nggak bisa ngurus ya, makanya anaknya dipondokin ya. Sakit jemaah, ya Allah. Kita anak pondok nih dibilang, aduh emang nggak bisa diurus, makanya masukin pondok. Terus apa lagi? Lele, lulus dari pondok mau jadi apa? Sering denger kayak gitu? Walah ya Allah, seolah alumni pondok pesantren itu nggak bisa apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kami juga pernah dengar kalimat kayak gitu jamaah. Ya Allah lele, baca ngapain belajar Quran rangenah? Tuh lo belajar nih lo jadi ini. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udahlah jamaah, nikmatin aja. Udah yang penting manut aja. Jangan riba. Ya jangan riba. Suruh berangkat haji. Ya jangan beli rumah dulu toh jamaah. Ini rumahnya bleket tuh, tanah di mana-mana. Semangat haji bu, engkau lah. Lah, gimana tuh jamaah? Katanya hidupnya mau ditata sama Allah. Ini ya kadang-kadang kita nggak nyampe ya jamaah. Gimana sih baca Quran? Entar lah datang sendiri. Dari mana datang sendiri? Nggak bisa ya harus. Iya, tapi kan biar barokah hidupnya dekat ke Allah. Wayahnya sholat. Waktunya ngaji. Kemarin katanya ada yang datang ya jemaah. Aduh, mohon maaf ya hadirin. Kemarin tuh
Ada ngaji tapi jam 5. Kan saya bilangnya pada asar ya. Tamunya yang dari Bandung datangnya jam 5 sore alhamdulillah. Terus ngaji sampai maghrib kira-kira. Terus habis itu beliau pulang ba'da maghrib. Tamu dari Majelis Ta'lim Mutif Bandung kemarin alhamdulillah, semoga Allah memuliakan beliau sekeluarga besar. Nah, kembali lagi jemaah, hidup kalau mau ditata Allah, maka hendaknya ayo kita nata hidup kita untuk semakin dekat kepada Allah. Udah jangan jauh-jauh deh jemaah. Kan kemarin udah hasil toh. Jauh dari Allah hasilnya apa? Belangsak, betul. Nelangsa, betul. Masalah datang bertubi-tubi, betul. Kenapa itu terjadi? Karena jauh dari Allah. Apakah nanti setelah dekat kepada Allah gak ada masalah? Yo tetap jemaah. Tapi kan orang yang jauh dari Allah dihantam masalah sama orang yang dekat dengan Allah dihantam masalah, beda atau sama? Beda, udah punya ilmunya. Ketika masalah datang, dia tidak lagi gelisah dan tidak lagi khawatir. Kenapa? Karena dia tahu sang pemberi masalah ini adalah Allah yang paling baik kepada hamba-hambanya. Aku tidak khawatir dengan masalah yang datang dalam hidupku karena aku tahu yang memberi masalah ini adalah Allah yang paling sayang sama aku. Jadinya biasa aja. Kemarin pas belum punya ilmunya, mumet, galau. Pas belum punya ilmunya, nggak genah-genah jamaah. Pas belum punya ilmunya, hancur porak-poranda hidup. Larinya malah kepada minuman keras, kepada perempuan yang tidak halal, kepada yang tidak Allah sukai karena nggak punya ilmunya. Sekarang pas punya ilmunya, kepentok masalah, sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Ketika kepentok masalah, terbentur persoalan, sholat, sabar. Lebih tenang orang beriman. Berat Ustadz, masalah saya tuh, gak apa-apa. Tenang jamaah. Ada Allah. Tapi saya baru kehilangan buah hati kami. Tenang, ada Allah. Tapi kami baru kehilangan pasangan kami. Hidup kami seperti kehilangan separuh nyawaku hilang Ustadz. Tenang, ada Allah. Toko saya habis kebakaran. Tenang, ada Allah. Udah yang tenang jamaah, udahlah. Hidup ini bentar doang. Yang tenang, ada Allah. Jangan khawatiran. Allah tuh baik. Kalau Allah lagi masalah kepada kita, kita harus sambut dengan gembira karena kita tahu yang memberi masalah ini adalah Allah yang paling cinta sama kita. Mungkin nggak orang tuh kalau sayang sama kita maunya mencelakai kita tuh mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya sayang sama anak saya. Anak saya batuk-batuk, "Abah beliin es krim." Nggak. Nangis dia misalkan. Es krim bah, es krim. Enggak. Mungkin enggak saya bilang enggak mau membelikan es krim buat buah hati saya itu karena menginginkan keburukan buat dia. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Saya menahannya enggak boleh beli es krim karena biar dia cepat sembuh. Makanya jemaah, kenapa ya Allah kok hidup saya masih miskin? Kenapa ya Allah kok belum banyak nih uang saya? Kenapa? Yang paling tahu tentang kita, gaya kita, pola kita itu siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Boleh jadi nanti kalau diuji kekayaan belum siap. Jadi OKB malah sombong. Nanti kalau udah kaya malah nggak ngaji. Lah jamaah kan, nek jamaah hari ini punya uang 10 miliar, ngaji nggak? Wah, inilah kan kita atau jamaah. Maksudnya ini kan kita dalam keadaan yang sedang proses belajar. Makanya jawabannya gitu. Lah jawaban jujurnya kalau belum ngaji, wah 10 miliar bisa macam-macam. Orang tuh macam-macam loh hadirin.
Diuji kekayaan, gini aja deh, diuji kesabaran semuanya bisa. Diuji kaya raya belum tentu semuanya bisa. Ada yang diuji kekayaan, mohon maaf, akhirnya melirik wanita lain, melirik laki-laki lain, akhirnya muncul will wanita idaman lain, muncul pil pria idaman lain, akhirnya na'udzubillah berbuat yang gak Allah suka. Harus mereka berpisah. Lah dulu pas masih susah makan sepiring berdua, maaf ya sayang sepiring berdua, gak apa-apa yang penting makan sama kamu mas, pret. Sekarang lah kok udah kaya musuhan, udah kaya gak punya waktu, udah kaya lempar-lemparan piring. Coba itu masalahnya di mana? Rasa syukurnya sini nih yang hilang. Yuk lihat lagi, makanya jangan mendekati perbuatan fawahish ma zahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq dzalika wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami perintahkan kepadamu bihi dengan amalan-amalan tersebut la'allakum ta'qilun, agar kamu mendapatkan pengertian hidup yang sebenar-benarnya. Nah, kalau mau yakil, kalau mau takil, takilun, berfungsi dengan baik pikirannya, hidupnya tertata api, bagus, nyaman, tenang. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, jangan takut miskin sampai-sampai membinasakan anaknya. Yang keempat, yakini bahwa rezeki itu sudah tertakar, tidak tertukar. Wajibnya kita adalah ikhtiar. Yang memberi rezeki itu adalah Allah, kita cuma wasilah. Terus yang kelima, jangan mendekati perbuatan keji, fawahish, perbuatan yang buruk, baik itu terang-terangan ataupun tersembunyi. Yang berikutnya, jangan menghilangkan nyawanya orang lain kecuali dengan yang Allah benarkan dalam syariat, yaitu qisas. Seperti itulah yang Allah wassakum bih, wasiatkan kepada kalian. Jangan syirik, bakti orang tua, jangan takut miskin. Yang ngasih rezeki Allah, kita ini cuma wasilah. Anak kita bawa rezeki. Banyak anak, banyak AdSense. Banyak anak, banyak iklan. Kalau di akun kan gitu kadang. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau memang bisa dikarunia rezeki punya anak, alhamdulillah. Kalau belum punya, yo gak masalah. Teman-teman yang lagi berjuang, pejuang 2 garis biru, bismillah, semangat. Kami turut mendoakan semoga segera dianugerahi keturunan yang saleh-salihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Pertama dan terakhir. Ada? Silakan Pak Waluyo. Fadhol Pak Waluyo. Oh ya, buat teman-teman sebelum bertanya, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, buka aja uwir.co.id, langsung bergabung, yang laki-laki, yang perempuan, atau save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Silakan Pak Waluyo, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang disampaikan Ustaz tadi, kebahagiaan itu dasarnya iman dan bersyukur. Bahkan saya sering didatangi teman-teman saya bahwa berlaku untuk saya tidak berlaku untuk teman saya. Contohnya, rumahku laksana surga bagiku tapi bukan bagimu. Dan saya teringat di surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mohon untuk dijelaskan surat ini Pak Ustaz. Kiranya hanya ini saya akhiri wa qurrabi athili mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi wa ja'alni bila tunka sultanan nasira wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo Saudara besar dan seluruh kaum muslimin, dimuliakan Allah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka dengan tegas mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku Allah. Artinya mereka betul mendeklarasikan bahwa Allah adalah Rabbi, Tuhanku. Summa istaqamu, setelah mendeklarasikan iman mereka istiqomah. Nah, mereka dapat apa? Mereka mendapatkan la takhafu wa la tahzanu. Tidak khawatiran hidupnya, tidak terlalu sedih hidupnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ada kabar gembira buat dia, yakni dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon dijelaskan gimana artinya hidup itu mah dua iman istiqomah, iman istiqomah. Pasti nanti nggak khawatir terhadap masa depan, nggak sedih terhadap yang sudah berlalu, dan nanti ujungnya dari istiqomah itu adalah surga. Kalau hari ini mati, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Udah bangun subuh, baca sayyidul istighfar, lalu ngaji, lalu ini namanya istiqomah. Ini kan begini istiqomah toh. Lagi live streaming begini kan jamaah terus tiap hari kan istiqomah. Udah jamaah bismillah, berkah jamaah. Insyaallah istiqomah berkah. Dah insyaallah istiqomah aja, barokah hidup kita biidznillah. Nah, terakhir jamaah, mohon izin, besok ternyata alhamdulillah ini yang sudah biasa hadir di sini, monggo besok boleh hadir. Yang sudah biasa monggo boleh hadir. Tetap ada ngaji, karena ternyata sudah dipesankan sarapan pagi yang agak banyak. Nggak apa-apa jemaah. Jadi nanti malamnya libur ya jemaah. Nanti malam libur, Ahad besok monggo. Kalau mau hadir silakan. Karena besok disiapkan sarapan agak banyak insya Allah. Sudah disiapkan. Jadi ntar malam libur ya, kajian Satnetnya diganti besok subuh, silakan. Begitu hadirin, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi kulli biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga jemaah semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya salih salihah, hidup kita istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk teman-teman yang juga mau ikut andil dalam peluang jariah, membangun masjid, membangun gedung penghafal Quran ataupun yang lain, sahabat juga bisa ya, langsung buka uir.co.id, di situ ada linknya. Ada QRIS nanti di situ. Kalau diklik link, nanti ada QRIS yang muncul di situ. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Salam keluarga di rumah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.